البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-hadisus sabi' wa sab'un ba'dal mi'ah. 177 ini ya. Iya. Tamam insyaallah. Haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Ibnu Uyainah an Zuhri an Abbad bin Tamim an ammih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis siapa ini? Pak Cik dari Abbad bin Tamim, yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim. Baik, radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, la yansarif hatta yasma'a sauta aw yajida riha. Yaitu janganlah dia itu berpaling sehingga dia mendengar suara atau mendapatkan bau kentut. Hadis ini sudah pernah kita lewati tapi dari jalur yang lain, dan insya Allah akan kita dapati lagi suatu saat nanti. Adapun yang di hadapan kita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau yang sangat utama juga, jajaran guru level number 1, yaitu Abdul Walid. Beliau Hisham bin Abdul Malik At-Toyalisi Al-Basri, siqatun sabtun imam, mutqin, hujjah, dan seterusnya. Gelaran beliau banyak. Baik. Basriun. Qal haddatsana Ibnu Uyainah. Ini terulang ya, imam besar, guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Ahmad dan lain-lain. Ini beliau adalah Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Makki. Baik. Siqatun sabtun imam dan seterusnya, mufassir dan sebagainya, faqih. Ani Zuhri jelas ini terulang-ulang, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan sama sekali. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Iya, Ibnu Syihab. Beliau Madaniyun dan Syamiyun. An Abbad bin Tamim, tidak disebutkan kunyahnya di dalam Tahdhibut Tahdhib. Abbad bin Tamim bin Ghaziyah Al-Mazini Al-Madani Al-Ansari, dari kalangan tabi'in. Zuhri juga tabi'in, dari kalangan tabi'in. Jadi ini riwayat tabi'in anit tabi'in. An ammih, dari pak cik dia, yaitu Abu Muhammad Abdullah ibnu Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari Al-Madani radhiyallahu an. Baik. Di sana ma'ruf, ada yang lain Abdullah bin Zaid, tapi apa? Datuknya lain, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini yang meriwayatkan masalah azan, mimpi diajari azan oleh malaikat itu. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, masalah azan. Adapun kalau yang masalah wudu ini Abdullah bin Zaid bin Asim, dan dua-duanya sama-sama Ansori dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah pernah terulang, yang disebutkan oleh Imam Bukhari sekarang diringkas. Tahu-tahu Nabi mengatakan jangan berpaling. Nah, masalahnya apa? Sudah pernah kita lewati dan akan kita lewati juga nanti suatu saat nanti insya Allah, lafaz yang lebih lengkap, yaitu ada pertanyaan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang dia itu di dalam sholatnya, fi sholat, dia mendapati yaitu askala fi batnih atau ala batnih, dia merasa agak rumit, agak tidak jelas di perutnya ada sesuatu. Baik, maka Nabi mengatakan la yansharif, hendaknya dia tidak berpaling, yaitu la yansharif an sholatih, jangan berpaling dari sholatnya. Maksudnya jangan dia membatalkan sholatnya hanya karena gangguan di perut yang masih belum jelas. Hatta yasma'a sauta, sehingga dia mendengar suara, yaitu apa? Sauta ad-durato, yaitu suara kentut yang memang ada suara itu. Au yajidarihan, yaitu apa? Rihal fusa,
mencium bau kentut yang tidak bersuara. Baik. Apakah ini sebagai pembatasan? Telah disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini bukan pembatasan. Nabi sekedar memberikan contoh untuk sesuatu yang dominan di dalam membatalkan, dalam batalnya wudhu. Kita tahu pembatal wudhu banyak, tetapi yang dominan biasanya masalah kentut, yang paling sering. Makanya disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jelas suara atau jelas baunya. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya agama ini dibangun di atas kejelasan. Sesuatu yang tidak jelas, maka Nabi telah mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu menuju kepada yang tidak meragukan dirimu. Yang meragukan apa sekarang? Yaitu saya sudah kentut belum nih, saya sudah batal belum? Karena masih iskal, masih rumit. Maka jangan ikuti perkara yang tidak jelas tadi. Ikuti yang Anda tidak ragu. Apa yang tidak ragu? Yaitu saya tadi masuk ke dalam sholat dalam keadaan sudah wudhu. Masalah sudah wudhu, saya yakin jelas saya wudhu. Saya bersama teman tadi berwudhu. Apakah sudah batal? Ini belum jelas. Maka jangan diikuti yang belum jelas. Agama ini dibangun di atas kejelasan, bukan di atas was-was. Jangan-jangan. Tak perlu kita pening dengan masalah jangan-jangan selama belum ada bukti. Baik. Nah, dari sini kita mendapatkan kaidah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam Al-Asbah wan Nadzair dan juga para fuqaha yang lainnya, yaitu apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang telah diyakini itu tidak hilang dengan keraguan. Apa yang diyakini tadi? Yaitu saya masuk sholat dalam keadaan saya sudah wudhu, ini jelas. Nah, tidak akan hilang keyakinan tadi dengan sesuatu yang masih ragu-ragu, masih diragukan, yaitu sudah batal belum ya. Nah, maka tak perlu pening. Demikian pula kata para fuqaha, tak perlu kita was-was terkait dengan masalah apa? Hubungan terkait dengan masalah suami istri. Yaitu apabila seorang suami dia ragu, ini selama ini saya sudah pernah mentalak istri belum ya? Saya ragu lah. Nah, maka yang seperti ini hukumnya adalah dia tidak pernah mentalak istrinya. Kenapa? Yang diyakini adalah ini istri dia. Kenapa? Ya karena masalah akad ini jelas, sudah akad, sudah ada saksi dan sebagainya. Ini perkara yang jelas, ini yakin. Sementara masalah dia sudah mentalak belum, ini dia sendiri tak punya bukti, tidak ada ingatan sama sekali, ragu-ragu. Maka hukum asalnya adalah dia belum pernah mentalak istrinya. Tak perlu pening-pening, tak perlu bingung-bingung. Baik, dan dibangun di atas kaidah tadi, al-yakin la yazulu bisyak. Ini masuk kepada fikih banyak sekali, yang dengan itu kaum muslimin berjalan di atas perkara yang menenteramkan hati. Adapun kalau kita mengikuti was-was, oh jangan-jangan, maka hidup kita tak tentram, kita akan kebingungan dan setan akan mudah untuk menggoncangkan pikiran kita. Oh mungkin kok, sekedar mungkin tahu-tahu sudahlah dan sebagainya misalkan. Berarti buang saja atau tinggalkan saja atau wudhu. Nah, ini dia akan dipermainkan oleh setan. Setan mempermainkan kali pertama, mungkin nanti akan mempermainkan lagi pada kali kedua. Aduh saya udah wudhu tapi jangan-jangan batal lagi. Nah, akhirnya wudhu lagi ya, sampai bila nanti kalau seperti itu. Baik. Nah, agama ini dibangun di atas keringanan, yaitu apa? Sesuatu yang jelas, nah, itulah yang kita ikuti. Yang samar-samar, yang gelap tak perlu diikuti. Baik. Sekarang apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan menyebutkan hadis ini di dalam bab yang ke-34? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bahwasanya wudhu tidak batal kecuali dengan keluarnya sesuatu dari mungkin dubur atau kubul. Nabi tidak memberikan contoh yang lain-lain. Nabi tidak mengatakan jangan engkau batalkan sholatmu dan wudhumu sehingga engkau muntah atau sehingga keluar darah atau sehingga engkau berbekam atau apa. Tak, sama sekali. Tapi Nabi sekedar menyebutkan sesuatu yang keluar dari dubur. Maka ini menguatkan pendapat bahwasanya rata-rata pembatal wudhu memang itu aja. Bahkan kencing kembali ke situ lagi.
masalah berak, ya kembali ke masalah itu lagi, yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Baik, ini tentunya apa? Secara hukum dasarnya. Adapun kalau diperinci, maka pembahasannya bukan di bab yang ke-34 ini. Baik. Dan insya Allah hadis ini sudah pernah terulang dan pembahasannya cukup. Kita langsung saja masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-haditsus samin wa sab'un ba'dal mi'ah 178. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir anil A'mash an Mundhir Abi Ya'la Ats-Tsauri an Muhammad bin al-Hanafiyah qala Aliyun radhiyallahu anhu kuntu rajulan madza'a. Saya ini lelaki yang banyak mengeluarkan madhi. Fastahya itu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saya malu untuk menanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka saya memerintahkan Miqdad bin Aswad agar menanyakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alah, maka Miqdad pun bertanya kepada Nabi tentang itu. Faqal, maka Nabi mengatakan fihil wudu. Dalam masalah keluarnya madhi maka wudu. Maksudnya apa? Tak perlu mandi. Wa rawahu Syu'bah anil A'mash. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari A'mash. Ini juga sudah pernah kita lewati di dalam pembahasan apa itu Kitabul Ilm. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga sudah pernah kita lewati. Baik, adapun yang sekarang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qutaibah bin Sa'id. Beliau Abu Raja Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani Al-Balkhi. Balagh kalau tak salah masih ikut Khurasan sana ya. Baik. Beliau adalah imam siqah. Dikatakan apa? Riwayat beliau ini bagaikan perhiasan di dalam kutubus sittah. Makanya semuanya meriwayatkan dari hadis beliau Qutaibah bin Sa'id karena apa? Riwayat beliau itu indah. Qal haddatsana Jarir bin Abdul Hamid Al-Dabbi Al-Qadhi, dan beliau adalah Abu Abdillah siqah, walaupun tidak sekuat yang lain tapi beliau siqah secara umum. Anil A'mash terulang, beliau Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Mushaf, dijuluki sebagai Mushaf. Mushaf tak pernah salah. Demikian pula saking hebatnya hafalan A'mash seakan-akan beliau adalah Mushaf. Dan beliau selama 40 tahun tak pernah tertinggal dari takbiratul ihram di masjid situ. Tapi memang beliau imam mereka. Apa istilahnya, bukan imam sholat tapi yaitu apa, beliau dimuliakan di situ. Baik. Kemudian An Mundhir Abi Ya'la Ats-Tsauri. Baik. Beliau adalah apa? Kunyahnya disebutkan di sini Abu Ya'la Mundhir Ats-Tsauri. Nama ayahnya wallahu a'lam, tidak diketahui kecuali mungkin di kitab-kitab yang lain. Ats-Tsauri Al-Kufi siqatun sabtun. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, beliau Abul Qasim, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Abul Qasim Muhammad ibn al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah ini adalah istri, salah satu dari istri Ali bin Abi Thalib. Sebagian mengatakan istri, sebagian mengatakan hamba sahaya yang didapatkan setelah perang melawan orang-orang yang murtad, yaitu apa? Perang melawan Bani Hanifah di Yamamah itu. Nah, ini imam siqah sabtun jalil dan seterusnya, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Qala Ali, nah berarti ayahnya bercerita kepada anaknya, kuntu rajulan madza'a, saya ini lelaki yang banyak keluar madhi. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, madhi ini cecair yang bening, yang dia itu keluarnya seringkali tidak terasa, keluar tatkala sedang apa, sukaria dengan istri tapi belum sampai puncak, maka terkadang akan keluar sendiri. Atau terkadang setelah apa, badan sangat letih, tahu-tahu keluar sendiri dan sebagainya. Nah, Ali merasa pening karena apa? Terlalu banyak madhi yang keluar dari saya. Tapi kenapa sampai pening? Di sini tak disebutkan. Demikian pula dalam riwayat Bukhari Muslim dan sebagainya itu tidak disebutkan sebabnya, yaitu Bukhari Muslim tidak disebutkan sebabnya. Tapi telah disebutkan oleh di dalam riwayat Abu Dawud dalam Sunan beliau, demikian pula An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra,
dan juga Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih beliau, kata Al-Hafidh, semua mereka meriwayatkan, yaitu Ali mengatakan, saya sering keluar madi dan setiap kali keluar madi saya mandi sehingga hampir-hampir terasa patah tulang belakang saya. Mungkin apa, saking sejuknya. Kalau sering mandi ya boleh jatuh sakit. Tapi saya khawatir, saya tak bahwasanya ini seperti mani sehingga wajib mandi dan ini menyusahkan saya. Baik, maka Ali ingin bertanya kepada Nabi. Ini menunjukkan obat dari kesulitan adalah ilmu. Makanya Ali ingin mengetahui hukumnya kepada Nabi. Fastahiyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saya merasa malu untuk langsung menanyakan itu pada Rasulullah. Dalam riwayat yang lain apa? Limaka ni benatihi indi. Karena posisi anak perempuan beliau di sisi saya, yaitu apa? Fatimah putri Nabi. Nah, Ali malu untuk menanyakan masalah ini karena seakan-akan gambarannya berarti terlalu sering apa bersukaria dengan istri, walaupun ini halal, tapi Ali malu untuk mentuanya tahu. Maka Ali mengatakan, fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Maka saya memerintahkan Miqdad ibnu Aswad untuk menanyakan itu. Ini menunjukkan apa? Jawazut tanawub fis soal. Boleh untuk saling mewakili di dalam pertanyaan. Kita mungkin malu untuk menanyakan sesuatu yang sensitif. Nah, kita minta sebagian teman untuk menanyakan. Disebutkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, ini menunjukkan apa? Diterimanya berita satu orang. Ali minta Miqdad untuk tanya pada Nabi, lalu Nabi menjawab, kemudian Miqdad menceritakan itu kepada Ali dan Ali menerima hukum itu. Tetapi ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya faedah tadi baru betul apabila Ali tidak hadir dalam soal jawab, tetapi yang benar Ali hadir sebagaimana diriwayatkan oleh, dan itu sudah Anda periksa sendiri, yaitu diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra bahwasanya Miqdad bertanya pada Nabi, Ali ada juga di situ. Hanya saja bukan Ali langsung yang bertanya memang, tapi Ali mendengar. Mendengar langsung dari Nabi. Kemudian Nabi mengatakan fihil wudu, yaitu dalam masalah ini, yaitu keluarnya madhi cukup berwudu saja. Ini menunjukkan bahwasanya keluarnya madhi itu membatalkan wudu. Tetapi ini hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar ya, yang apa itu keluarnya air mani itu. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan la taf'al, jangan engkau melakukan seperti itu, yaitu apa? Jangan sampai mandi, yaitu nanti sakit kalau dikit-dikit mandi karena keluar madhi, sementara kalau sering-sering mandi ini boleh jatuh sakit. Mungkin apa? Cuaca di Madinah sangat sejuk barangkali dan sebagainya. Tapi cukup dengan wudhu saja. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu lagi-lagi yang membatalkan wudhu bukan masalah keluarnya darah dari hidung atau muntah dari mulut atau semacam itu, tapi kembalinya kepada keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, bukan yang lain-lain. Baik, inilah sebab kenapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab ini, walaupun nanti akan beliau sebutkan juga di dalam bab yang lain, dalam Kitabul Wudhu juga. Kemudian di sini Imam Bukhari mengatakan warawahu Syu'bah anil A'mash. Ini diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari A'mash. Maksudnya adalah untuk menguatkan riwayat Jarir. Tadi Jarir bin Abdul Hamid dari A'mash. Kita tahu Jarir walaupun thiqah, tapi beliau juga memiliki kekurangan. Maka Imam Bukhari menguatkan bahwasanya riwayat Jarir itu betul, diperkuat oleh riwayat Syu'bah dan yang lain-lain. Adapun yang riwayat Syu'bah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Dari jalur siapa itu? Jalur Yahya ibnul Habib dari apa? Khalid ibnul Haris dari Syu'bah. Syu'bah ma'ruf, Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi. Dari A'mash. Intinya hadis ini tidak bersendirian, bahkan apa? Sanadnya banyak. A'mash juga tidak bersendirian, masih ada riwayat yang lain. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.